Itu kan kayak pakaiannya kok kita bahas. Ya kita mesti Lo juga sih yang bilang Sujiwo Tejo kan dia. luas nih kan. Oh iya benar. Abstrak nih. Kita kan abstrak dan Pancasila. Nah, jadi Ya, versi aneh dulu. versi antum. Sujiwo Tejo tadi kan. Sujiwo Tejo. Di sininya pakai kembang melati atau apa itu? Itu kembang Kamboja. Kamboja itu biasa khasnya orang Bali. Pakai topi koboi kayak beliau pemburu ya. Cowboy. Iya. Suka nonton film cowboy. Iya. Terus kacamataan, ya wajar lah kacamata tuh biasa aja. Pakai jaket, pakai sarungan. Sarung. Jadi dari bawahnya sarungannya kayak anak santri gitu ya. Iya. Beliau. Tapi kalau sudah ke atas, jadi kayak Indonesia di dalam jiwa beliau tuh kayak kelihatan gitu. Sejarawan lah. Iya memang sejarawan, seniman memang kayak itu kayaknya. Memang seperti itu. Nah lo ya santri, pacu jangan kacamata dingin. Soalnya beliau pakai kacamata kayak semalam bemame. Jangan bahaya. Nah itu kalau yang namanya seniman dengan sejarawan, khususnya seniman yang kita sentuh sedikit, biasanya karakter mereka itu santai. Iya, slow. Karena slow, merapikan, nggak tergesa-gesa, ada bedadas. Santai men. Bahasa baru lagi nih. Tuh ada bedadas tuh. Nah itu seniman itu. Jadi kalau ada orang mainnya santai, tapi pasti dia punya jiwa seni. Iya itu. Bahkan ada buku itu, teman-teman santri juga bagus tuh beli. Seni berbicara itu ada. Itu melatih public speaking ya. Iya, seni biar berbicara. lancar. Bicaranya di depan umum biar nggak grogi kan. Ya. Nah, jadi kembali itu. Ya, kembali kalau aja Sujiwo Tejo tadi apa mau lu sampaikan? Ada Sujiwo Tejo pernah berkata, tidak ada yang namanya sekolah umum. Sip. Sekolah apa yang ada? Kalau nggak ada. Jadi sekolah itu ada yang namanya sekolah agama. Yang umum sering dikatakan orang itu sebenarnya itu sekolah agama. Mantep. Ilmu sunnatullah. Keren. Ini kerennya ini. Kenapa? Contoh, fisika. Mempelajari kejadian alam, kegiatan alam seperti apa, jatuhnya Itu sebuah kan benda, gravitasi. Katanya di pelajaran umum. Katanya. Padahal versi Sujiwo Tejo itu udah masuk dalam kategori agama. Kenapa seperti itu? Kembali ke belakang, ke zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ya. Kita kenal dengan Al-Khawarizmi. Iya. Al-Khawarizmi menemukan bilangan 0. Yang nanti cikal bakalnya menjadi 0 dan 1 itu bilangan biner. Kayak ini sangat berguna. gitu ya. 0 dan 1 ini on off. Ya. Andai tidak ada 0 dan 1, tidak ada on off. Lampu tidak menyala. Iya, mungkin off terus. Atau on terus gitu. Iya. Kemudian ada lagi Al-Fihri. Iya. Nah, ini yang orang yang pertama kali terbang. Jadi sebelum kalau di Indonesia lebih terkenalnya B.J. Habibie ya? B.J. Habibie kan? Iya. Tapi dulu. Ya jauh lah masanya jauh banget. Siapa yang pertama terbang? Superman? Enggak lah, Iron Man apalagi? Iya. Kita kan sering mengenal bahwa ada Wright bersaudara yang mana Wright bersaudara ini adalah orang yang terbang pertama kali. Iya. Wah, di dunia Islam dulu ada. Sebelum gitu. Al-Fihri, rahimahullah, luar biasa. Mudah-mudahan kan. Kemudian di dunia kedokteran ada Ibnu Sina. Apa Sina kalau mereka bilang? Iya, terlepas dari gonjang-ganjingnya, Allah alam apa mazhabnya dan lain sebagainya, tapi dia adalah Islam. Kontribusinya luar biasa jadi bapak kedokteran. Para dokter kembalinya mengambil data-data kepada beliau. Dan semua literatur yang mereka ambil, ya bisa dikatakan gitu kan, ilmuwan itu mungkin atau bisa jadi atau bahkan dapat cari aja datanya gitu. Itu bisa orang-orang beriman. Oh pasti. Iya. Karena mereka mengambil data itu selain daripada literatur dari Yunani, dari China mungkin, yang ditranslatekan kan. Ya. Yang faktor utama mereka menjadi membuat suatu alat atau benda, semuanya dari ayat Al-Quran. Iya. Inspirasinya di situ. Iya, hebatnya ayat Quran. Jadi apakah sekolah umum diremehkan? Kan banyak nih. Yang santri bilang sekolah umum rendahan, tidak tahu agama dan lain sebagainya. Tapi sekolah umum ada lagi yang bilang, wah anak santri kolot. Iya. Wah anak santri agama aja kolot dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka sama-sama thalabul ilmi. Iya. Sama dalam satu. Jawabannya cuma satu. Anak santri yang bilang anak
sekolah umum ini macam-macam gitu? Iya. Atau kebalikannya, satu aja jawabannya. Dia pikir, dia mikir. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang mulai perpecahan. Kalau betul-betul dia berpikir, iya, akan menemukan. Iya. Oh gitu masalahnya. Gue sudah bisa sih paham satu kalimat, satu keilmuan. Tapi ternyata gue masih bodoh. Nah, dengan keilmuan yang lain. Itu perkataan Imam Syafi'i. Ini beliau memotivasi kepada santri ini. Memotivasi, semakin aku mengenal ilmu, semakin aku sadar kebodohanku. Iya. Nah itu bukan jadi sombong, merasa pintar, sombong dan sebagainya itu bahaya. Iya. Jadi luar biasa kan, akhirnya bahwasanya ternyata kalau kita pikirkan, kita telaah dalam-dalam, pelajaran yang umum itu ada juga sebenarnya di Al-Quran. Ada bukunya, nanti kita kapan-kapan bahas. Bahwasanya bahasa sains dari Al-Quran itu ada. Cuman itu kan cuma sebagai bicara. Beberapa cerita. Metode keilmuan itu ada yang tercatat. Nah, ada yang pernah dilakukan para ilmuwan beriman. Iya. Ini aja. Itu ada sebuah pemikir yang saya kasih jempol yang luar biasa. Bahkan salah satu guru kita gitu. Public speaking yang pernah diungkapkan oleh Om Bagus di Kahfi itu. Public speaking itu Rasulullah itu sudah menguasainya. Seperti itu beliau bilang. Iya. Rasulullah sudah menguasainya sebelum Rasulullah SAW berumur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Karena saat diangkat menjadi Rasul, beliau akan menghadapi masyarakat orang banyak. Iya. Dan beliau terlatih public speakingnya di waktu berdagang. Luar biasa. Jauh banget itu mikirnya. Tom Bagus mikir sampai ke sana. Ini yang saya senang nih. Jangan dia pikir, dia mikir. Jangan nunjukin ke istri guru, kasihan guru. Iya. Enggak, biar sadar. Ya. Bagus lah. Kalau dulu kan buat menyadarkan tuh ada yang seperti ini caranya. Waduh, ini peguruan lah, ada apa balas. Itu dia kan dalam posisi Samina Watona. Iya, posisinya Samina Watona. Dan saya mau dia naik menjadi cerdas. Iya. Kalau dia tidak berani mendebat saya, ya saya ginikan lagi. Iya. Bedanya kan gini. Kalau ini santri murid yang Samina Watona, beda sama lo. Suka bahas gua. Lihat, yang cerdasnya sih, Pak. Lo kan? Nah. Makanya rambutnya panjang. Iya. Itu yang rame. Saya udah bilang tadi ada yang suka membahas, ada yang suka dengerin aja. Yang suka dengerin monoton, biasanya sifatnya berkhidmah. Beda. Tapi kalau yang mendebat, yang suka berbincang sama sang guru, ini biasanya berinovasi. Jadi otaknya bekerja. Kalau ini ketawa aja kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan buat kalian semua nih, gue ada PR buat kalian. Nanti tulis aja di kolom komentar. Iya. Kita sekarang kan menggunakan kamera nih, Guru. Iya. Betul kamera, Bang. Benar kan? Ya. Coba cari tahu penemu kamera pertama kali, cikal bakal kamera itu siapa. Dan kalian bakalan terkejut ketika kalian mengetahui orang yang pertama kali menjadi cikal bakal pondasi sebuah kamera di era modern itu adalah seorang titik. Kalian bakalan tahu nanti. Cari aja di Google, ada mungkin di artikel atau di buku-buku sejarah mungkin bakalan ada. Nah ini buat kalian semua mungkin yang nanti ya gue berikan satu PR lah buat kalian, dan siapa tahu nanti ke depan kita bisa membahas bersama tentang orang tersebut dan kita bisa mengambil hikmahnya di situ. Karena dunia ini sangat luas, maklumat ini selalu bertambah. Kita itu bersyukur dengan ditemukannya internet. Ya, internet. Dengan begini kan, yang hadir di sini cuma beberapa orang, tapi dengan nonton ini ada cukup banyak orang yang melihat. Iya, banyak bro. Iya, di belakang sana. Wah, 3.000. Iya. Bantu share, subscribe. Iya. Biar kami sejahtera. Ya, artinya ya itu benar loh. Selama kalian masih mengikuti kita juga selalu berinovasi dan semangat gitu. Semangat itu guru kita bilang gini. Napajar guru malam. Seorang guru itu bersemangat bila muridnya bersemangat. Iya. Itu ada satu kalimat. Semangat guru itu ada karena muridnya bersemangat. Contoh, ada 3 murid yang mau belajar. Yang satu pilek. Yang satunya demam. Iya.
yang satunya kehujanan. Iya. Waduh. Jadi kan semua nih. Iya, baru datang ke kelas gitu kan atau ke rumah sang guru ini, guru ngelihat mereka itu udah semangatnya itu gimana? Orkes mereka kan. Antara antara dua pilihan kata guru, libur aja pengajian. Libur pengajian. Atau gurunya ini apa yang gua sampaikan kira-kira masuk apa enggak ya? Kan semangat guru tadi. Dan coba lihat orang-orang yang di ceramahnya tablik akbar besar, semakin banyak ribuan. Wah, gitu. Itu kan kayak semakin bapi muntungnya. Muntung bapi lah. Muntungnya bapi. Iya. Itu. Jadi semangat itu kayak ada magnet-magnetnya. Kalau kita bersama orang bersemangat juga. Tapi kalau kita ketemu orang galau, kita bisa jadi galau. Nah, karena itu ada satu motivasi yang bagus. Berikanlah hal-hal positif kepada orang. Jangan kita berikan hal negatif. Contoh, kita punya hal negatif seperti sakit apa atau galau, cerita. Nambah. Aduh, sekarang hari ini aku sakit banget buit misalnya. Nah, gitu. Iya. Jangan. Jadi hal-hal yang gembira aja. Mengapa harus hal-hal gembira yang harus kita publikasikan ke orang? Kita mengamalkan ayat loh, agama lagi. Iya, benar. Wa amma bi ni'mati rabbika Hadis. Lihat. Nikmat Tuhanmu yang kamu sampaikan. Hadis. Belum ketemu ayatnya. Wa amma bi balaya rabbika enggak ada. Bi balai rabbika itu enggak ada. Bi ni'mati rabbika. Hadis. Bahkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sebenarnya kita nggak bahas beliau ya. Kemarin itu nyangkutnya ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, udah nyangkutnya. Enggak apa nih, mengambil petikan dari satu ayat yang pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Dengan kerajaan beliau yang luar biasa udah terkenal aja sejarahnya itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah pemberian Tuhanku. Jin bisa bicara sama beliau. Iya. Bukan cuma bicara. Bisa disuruh-suruh. Iya. Wah, sampai nawatana. Iya. Ya jin ini kan sampai nawatana. Nah itu. Bahkan iblis pernah diikat loh. Iya. Itu. Waktu itu memang kerajaan diberikan kepada dunia kerajaan dunia diberikan kepada orang beriman yang bernama Nabiullah Sulaiman. Tapi apa kalimat beliau? Hadza min fadli rabbi. Kadang kalimat dipotong nih. Itu memang potongan ayat, ditaruh kayak begini-gini kan. Ini macam-macam juga kalimat, Masya Allah, tabarakallah, ini juga ada. Ini gue nggak ngerti. Ini gue nggak ngerti apa ini sholat katanya. Ini nama. Dan ini ada tulisannya melek sejarah. Nah itu. Jadi Hadza min fadli rabbi, kadang potongan ayat dibingkai, ditaruh di rumah. Seolah-olah orang rumah ini kan kayak bertafakul atau kayak menggambarkan dengan bacaan tersebut, ini rumah karunia Tuhan. Berkah atau apa. Tapi ayat tuh dipotong. Padahal masih ada sambungannya. Perkataan Nabiullah Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bisri translate. Mau translatekan santri? Translatekan aja, terjemahkan aja. Mudah itu mudah. Satu ayat tuh. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sampai di situ ayat. Apa Bisri? Translate kan. Anugerah dari Tuhanku. Ini anugerah dari Tuhanku. Terus supaya kamu bersyukur apa kufur? Hampir kena. Di akhirnya kena. Yang apa tadi? Coba ulang dikit. Hampir kena yang. Ini anugerah dari Tuhanku. Ya. Supaya membuat kamu bersyukur atau kamu kufur dengan nikmat yang diberikan itu. Iya, hampir kena. Kalau aneh bilang luput kan dia tersinggung. Tapi dia denger ya. Hadza min fadli rabbi, kata Nabiullah Sulaiman, ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, Allah Ta'ala Tuhanku menguji aku. Menguji. Ini ujian ini. Karunia yang besar ini ujian. Gua bisa bicara sama jin gitu kan, ujian bagi aku. Kemarin kan kita pernah bahas. Bahkan orang yang Rasulullah aja bisa jadi ujian. Benar. Orang yang nasabnya bagus juga ujian. Anak orang kaya juga ujian. Semua ujian. Terus ujian itu lulus apa enggak ya? Liyabluwani, Allah menguji aku. Kata Nabiullah Sulaiman, aashkuru
am akfur. Pilihannya dua. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur nikmat? Bukan kafir yang nyembah berhala yang kita bahas. Berat ya. Nah, kalau dia memang bersyukur, beda Nah. lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Masyaallah tabarakallah. Biasa ya. Waduh, pembahasan santri di hari santri ini kita mendapatkan banyak wejangan dari Guru Abdus Salam, luar biasa. Mau ditambahin lagi? Waduh, apalagi nih kita Abstrak ya? Kita abstrak tapi kita kaitkan dengan bingkai santri nih. Iya. Biar lebih dalam lagi Santri. Itu, begini. Santri itu harus ngapain sih? Oh iya. Oh, kesini dulu dia kan santri. Iya. Nah, tadi Santri kan itu santri harus itu ngapain? apa? Iya. Di awal. Sekarang harus harus ngapain? Harus ngapain? Iya. Ya, harus mencari tahu. Tahu apa nih? Tahu Sumedang? Tahu goreng? Makanan Tahu segalanya. Lapar guys. Oh guys, saya lapar nah guys. Harus mencari tahu segalanya tentang Harus. pengalaman dan tentang sejarah. Sejarah kehidupan, sejarah perjalanan. Gimana ya? Saya paling senang tuh ketika kalimat ini ada yang komentari itu. Komen di bawah. Tolong dikomentari ya. Menurut Bisri tadi gimana tuh? Itu menurut kalian. Jadi buat kalian aja komentarnya, nanti saya bantu juga. Iya. Aduh. Enggak, kita bahas kembali lagi, kita putar. Apa namanya? Santri itu harus ngapain? Harus ngapain sih sebenarnya? Santri kita ambil kategorinya adalah menuntut ilmu, lebih umum. Lebih umum. Mencari tahu kata dia tadi kan, Iya. atau menuntut ilmu apa saja. Karena pada dasarnya ilmu itu indah dan baik. Iya. Tugas santri dua. Setelah dia mendapatkan ilmunya. Nah, boleh ditambah 3 tapi 2 aja dulu saya sebutkan. Yang pertama dia ngamalkan ilmunya. Iya. Yang kedua dia sebarkan itu ilmunya. Setelah apa dia menyebarkan ilmunya? Setelah dia mengamalkan ilmunya. Amalkan dulu. Terus sampai kapan dia mengamalkan ilmu? Wah, panjang kalau gue yang bahas nih. Sampai meninggal. Nah, untuk mempersingkat aja nih. Kapan dia menyebarkan ilmu? Yaitu setelah dia mengamalkannya. Mengamalkannya itu sampai kapan? Iya. Terus menerus itu udah nomor 1 itu. Sampai ila yaumil qiyamah, sampai dia mati, sampai kapanpun. Iya. Sampai dia paham dengan ilmu yang sudah diamalkannya, baru dia sebarkan. Istilah guru di dalam pengajaran pendidikan menguasai Materi. Lo sendiri bikin SW status Instagram gak ngerti dengan yang tulis. Itu bahaya tuh. Debat orang, apa maksudnya itu? Itu bukan jawaban. Kopes dulu. Iya, kopes. Kan internet. Iya, artinya mana inovasi kamu wahai santri? Google Translate kan? Iya, wahai santri, inovasi kamu mana? Kata-kata kamu tuh dari siapa? Jika memang benar dari jiwamu, semestinya itu kamu bisa jawabnya. Tapi kalau cuman ambil cuntan sini, ambil sini, Kope pastek. Jadi santri itu harus mengamalkan dulu, kemudian sampai ngerti, paham, sampai mengerti. Kalau kata orang Baju, masak tuh sampai masak. Iya. Al ilmu bila amal. Nah, jadi kan kalau sudah masak buah ini, bolehlah disuguhkan kepada yang lain. Iya. Tapi ada guru, kalau orang ngidam buah mangga belum masak diambil. Itu kan darurat. Darurat lah. Ada darurat tuh bihul maduro. Iya. Ini nyaman guru ya kalau dijarok. Bangkai aja boleh dimakan kalau kita udah kelaparan. Iya. Jangan. Itu bunyi apa tuh? Itu bunyi alarm, kayaknya kita gimana gitu. Alarm apa tuh? Enggak tahu nih yang punya alarm. Oh, tahu saya. Dia mau tidur. Alarm jam. Dia mau tidur. Oh. Santri punya alarm untuk waktu tidur, guys. Iya. Entah itu alarm tidur Iya. atau husnuzonnya alarm sepertiga malam. Oh iya. Tapi kayaknya dia lupa satu hal. Apa? Alarm buat bangun tidur nggak ada. Makanya di otaknya tadi kan suka ngelandau katanya. Iya. Karena ya sedikit ada itu sih guru, ada pendapat yang mungkin sependapat lah sama Bisri. Iya, bagus. Sholat subuh itu pejuang. Oh iya, memang ada tuh komunitasnya, ada pejuang subuh. Pejuang Iya, subuh, pejuang subuh, Big supaya dilihat calon mertua. Iya. Siapa tahu di masjid ketemu dengan calon mertua. Iya. Wah, iya, ini iya. orang rajin Rajin masjid sholat subuh ini. Mantep Rajinnya ini. mantap. Waduh. Udah langsung bawa ke rumah nikah. Calon mantu Tujuannya- idah. kira-kira Calon mantu tujuan- idaman ya? Calon mantu idaman ini. Tujuannya benar nggak tuh kira-kira tuh? Dari lillahi ta'ala tapi bergeser mencari mertua nih. Iya. Kalau versi aneh ya.
bahaya nih. Itu bahaya. Karena kita bikin contohnya kan Bisri. Ayo Bisri contoh. Kalau Bisri yang contohnya, iya. kalau ada tukul gitu ya, gua catuk kepalanya. Tukul. Palu guys, palu. Gesai kan. Gesai itu campur aduk aja sepanjang. Ya, kayak kita perbincangan kita ini cukup panjang ya, luar biasa mengenai santri ini luar biasa. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir lah mungkin kepada guru dan sebagai penutup Bisri dan guru. Nah, kita kan pernah jadi santri itu. Ya. Apa pengalaman menarik ketika menjadi seorang santri? Itu pertanyaan terakhir nih. Itu Bisri dulu yang jawab. Kita pengalaman menjadi seorang santri. Menjadi seorang santri dulu tuh apa sih? Ada yang berkesan nggak? Kalau ya begini kalau bahasanya pengalaman waktu di pondok. Pengalaman waktu di pondok dulu nih. Ayo Bisri, mondok. Waktu mondok dulu ada pengalaman yang mungkin lucu atau yang bermakna mungkin. Ya, silakan yang tahu. Ya. Pengalaman waktu di pondok itu ya sering tidur lah. Makanya tadi kan nandau subuh karena sering tidur sampai ke sekolah pun tidur juga. Diterima. Sering tidur. Iya, diterima. Ini contoh santri yang jujur guys. Jujur dia tuh, diterima tuh. Biasa, aduh ya Allah. Iya. Mantap. Enggak, kalau yang beberapa kalimat sebelumnya kan tuh biar teman-teman aja yang komentari kan. Kalau yang ini diterima nih. Setuju saya? Ada cerita-cerita mungkin yang ada sih pernah dengar katanya kalau di pondok itu saat mondok nih. Iya. Di WC ngantri gitu ya? WC ngantri, makan susah. Iya. Terus ya pokoknya tidur dempet-dempet. Pokoknya yang namanya anak mami itu bisa nggak tahan gitu. Iya. Apakah benar bis seperti itu? Benar seperti itu. Makanya kan tidur itu kadang ada yang di meja, ada yang di kursi. Wow. Dimanapun tempat bisa tidur karena itulah santri. Wow. Dimana saja tempatnya itu bisa tidur. Iya, karena saking susahnya itu buat mencari tempat yang nyaman. Karena santri itu bukan untuk tempat nyaman kan. Karena di santri itu kan teratur gitu kan, disiplin harus disiplin ya. Tapi mungkin kedepannya mungkin pondok-pondok yang mungkin besar mungkin fasilitasi lah seperti itu para santri-santri kita. Hai para pemimpin negara yang melihat yang menonton tayangan ini, tolonglah para santri dikasih sesuatu hal yang lebih lah, karena mereka itu dulunya juga menyelamatkan Indonesia dari penjajahan, membantu Indonesia untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Ayolah para santrinya dibantu ya, donatur tuh, ayolah kalian orang-orang kaya. Jangan pelit dong. Jangan pelit. Masa pelit sama santri? Kalau nggak ada santri, nggak ada nanti yang jadi ustadz. Kalau nggak ada yang jadi ustadz, kiamat. Dari situlah mungkin kiamat akan datang. Karena ilmu dicabut secara perlahan, nggak ada lagi yang jadi ulama. Selesai kita. Santri itu adalah orang yang menuntut ilmu tadi kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mereka adalah pejuang-pejuang, pencari-pencari, pengembara untuk menemukan pengalaman ilmunya. Itu mereka berjalan itu seolah-olah dibukakan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, berjalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Makanya ada yang dibilang majelis taklim, majelis zikir itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Waduh. Kita mesti singgah ke jannah-jannah. Iya, gini. Jangan ke ibu jannah. Itu dimarahin. Dodol kandangan. Ibu Nur Jannah. Ibu dodol kandangan sampai ke kandangan insyaallah. Ntar sekali-sekali kita kandangan. Bisa. Kita pengen tahu sejarah dodol itu gimana? Iya. Katanya kan gini. Haruan di Martapura atau di Banjar tuh kecil, tapi haruan di kandangan besar gonol-gonol katanya. itu apa? Komedi daerah lah. Iya. Haruan dodol. Kalian yang di luar Kalimantan mungkin bakalan bingung apa sih itu kan. Iya, coba cari aja dodol itu kenyal-kenyal gitu lah. Iya, dodol di Betawi ada. Iya. Di Betawi ada. Itu tadi kita kembalikan kepada satu hadis tadi yang berbunyi idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati sebuah kebun, Aratum biriyadil jannah, kebun surga. Para tahu maka singgahlah. Mampir kita. Apa itu kebun surga? Majelis ilmu. Dan itu siapa aja kalau bicara ilmu mampir aja. Walau nongkrongnya di pinggir jalan tapi bicara ilmu, bukan menggosip, bukan menggibah, gitu. Apalagi cuman bisanya bilang
waduh ini presiden gini. Ngapain juga ngebahas presiden? Rasulullah tuh senangnya kita duduk santai, ada ilmu yang kita bahas. Iya. Nah itu. Kebebasan berbicara gitu. Susah guru. Iya. Salah-salah ngomong kita. Iya makanya. Berakhir di jeruji besi. Iya. Kemudian selain daripada tempat yang membahas tentang ilmu yang bisa kita singgah, itu juga majelis zikir. Jadi orang-orang berzikir, mau itu orangnya banyak yang berkumpul atau sedikit. Ini pas momennya juga kan bulan Maulid nih. Biasanya perayaan itu. Silahkan datang. Kebahagiaan para santri. Ya, kita nggak usah bahas ini bid'ah atau enggak gitu. Itu yang namanya Maulid sudah dari dulu. Iya, udah lama itu sudah terjawab itu. Kita ini mau nggak melaksanakan itu perintah. Ketika orang berzikir, duduk di sana bersama mereka. Kalau kita sama atau hafal atau bisa dengan apa yang mereka baca, ikuti. Kalau enggak duduk bersama mereka juga disebut mampir kan? Iya. Jadi di satu tempat orang baca rotib hadat, orang baca rotib atos, atau baca burda, baca dalail, kita nggak bisa. Bukunya juga nggak ada. Kita mampir aja udah seperti dengarkan karena kata Rasulullah kan idza marartum, apabila kalian melewati kebun surga, singgahlah, mampirlah. Mampir aja udah bagus. Ya paling tidak stop sebentar ya kan, dengarkan sebentar ya sudahlah jalan lagi kan. Iya, itu salah satu makna mampir gitu. Kalau bisa lebih ikut serta beda lagi. Itu bukan mampir lagi, ikut serta. Salah satunya mampir ke channel Naik Sejarah. Terima kasih. Ke video-video yang sebelumnya juga. Iya. Biar kami bersemangat. Iya. Tonton terus. Tonton terus. Yang tahu yang. Nah itu aslinya Bisri itu. Itu aslinya santri tadi. Itu aslinya santri. Rupanya tadi menjaga adab tadi sudah beberapa menit yang lalu kan. Iya, pas sudah parak ending udah keluar dia. Kuat lagi itu aslinya keluar aslinya. Udah bahaya Bisri ini. Aduh, guru tadi ada pengalaman nggak dulu waktu nyantri nih? Kita nggak sebut di mana pondoknya nggak apa-apa. Iya, enggak lah. Pengalaman sebagai santri itu 2. Dan ini pada umumnya 2. Siapa aja kalau ditanya kebanyakan tuh 2 jawabannya. Mudah dan susah. Mudah dan susah. Jadi ada yang bilang, "Oh, jadi santri itu susah banget gitu." Mau mandi ngantri, mau makan sulit gitu kan. Itu bicara tentang susahnya. Suka duka. Iya, suka duka. Ada lagu tuh. Bisa ada nyanyikan. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Semuanya 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Udah segitu aja. Sudah. Kalau yang pengen sedih nanti sedih kalau jangan. Aduh. Udah. Ini cuma momen aja. Kan nih masih awal bulan Robi. Kita belum masuk ke pertengahan kan? Belum masuk ke akhir kan? Iya. Doakan teman-teman semua Melek Sejarah ini selalu update setiap minggunya. Insyaallah. Dan untuk perayaan bulan Maulid ini masih ada 4 pertemuan. Ini baru pertemuan 1 nih. Iya. Pertemuan lagi kita ya. Dan kita lebih fokus kepada bicara sejarah, pengalaman-pengalaman yang terjadi yang berhubungan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi masukkan juga itu mutabaah tadi kan. Mahabbah juga kan. Oh, kita mesti harus seperti itu. Nah, tadi senangnya tadi guru jadi santri nih apa nih? Senangnya jadi bodoh. Senang jadi bodoh. Iya, kan ini pembahasannya kepada diri pribadi saya kan. Apa senangnya jadi santri? Iya. Ternyata senangnya saya itu jadi bodoh. Iya, kita ketika kita merasa diri kita secuil dari selautan samudra ilmu itu rasa bisa melihat lah. Iya. Seperti apa al-mutakabbir. Iya. Semakin kita mendengar maklumat-makluman, waduh. Kok baru tahu saya? Itu kan berarti menunjukkan selama ini saya bodoh dan terungkap kebodohan saya. Dan itu yang bikin saya senang. Adanya guru yang mau memberi petunjuk dengan kebodohan saya. Itu yang dimaksud dengan wa irsyadu ustadzin. Guru yang membikin kita jadi bodoh. Bukan guru yang bikin kita jadi sombong. Tapi ketemu kalau konotasinya positif ya, bodohnya positif. Iya. Kalau kamu ketemu guru kayak gini, udahlah, kamu nanti akan merasa. Iya. Benar. Nggak bingung gitu dengan
kemewahan ya. Iya. Udah sering merasa Iya. bodoh, udah sering. Iya, Kalau sering. sedang ngobrol sama beliau rasa bodoh. Jadi biasa aja. Udah sering merasa bodoh di hadapan beliau kan. Setelah kita utarakan seperti ini guru ini ternyata bukan seperti itu tapi seperti ini. Hah? Oh gitu Dan ada kenikmatan tersendiri. Nikmat kayak Iya. wah ternyata Nikmat saya hakiki. kosong. Iya. Hah? Kosong? Kosong. kayak lagu anu tuh. Slang. Tong kosong Iya. nyaring bunyinya, kelentang-kelentong kosong banyak bicara. Aduh ya Allah. Kita banyak banget nih malam ini mendapatkan Ya. apa ya hikmah-hikmah gitu menjadi seorang santri, suka dukanya seperti apa, sejarah santri dulu seperti apa, ikut perjuangan dan sebagainya. Nah buat kalian santri-santri di luar sana, ya ikutlah jaga kestabilan negara kondusif. Itu tadi sifat santri setelah perjuangan yaitu Tahanan. pertahanan itu biar istiqomah. Ya. Ya. Kita bisa bertahan dari segi hujah ilmu misalnya. Ya. Atau dari Ya segi kan? ekonomi. Dari segi ekonomi bisa kalau mungkin dia kaya raya Iya. dan pengusaha, santri pengusaha banyak sekarang. Iya. Pengusaha Jadi online. intinya ada dua hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, pertahankan jiwa santri Anda dan juga jangan lupa berinovasi. Nah, jadi Apa itu inovasi guru? pesan guru nih? Itu buat yang lain. Inovasi. Apa itu inovasi ya guru? Tapi itu inovasi. Ya, karena bodoh. Ini aja lo buka aja di Google gitu. Iya. Iya. Jadi santrinya Google. Iya, biar aja buka aja di Google kan Waduh, inovasi Google. gitu. Iya. Iya. Nah, jadi pesan guru tadi tetaplah Pertahankan jiwa santri santrinya dan juga Dan jangan lupa selalu berinovasi. jangan Iya. lupa untuk berinovasi. Itu Kalau aja. selalu berinovasi terus-terusan, tapi Iya. kalau tidak lupa pasti ada sesuatu saat dia akan lupa untuk berinovasi. Iya. Jadi harus inovasi terus Inovasi. akhirnya. Selalu kekal. Selalu. Jangan monoton lah jadi orang. Ya jangan Maju terus. Nah, karena jangan mau diremehkan orang. Iya. Santri Harus itu maju. luar biasa. Tapi menjadi seorang santri jangan meremehkan juga Kepada orang lain. berilmi yang berbeda jalurnya. Karena pada hakikatnya mereka semua itu belajar ilmu Allah Ta'ala juga. Iya, dalam Karena satu- sumber ilmu kan dari Allah Ta'ala tuh sifat Tadi kan Allah saya bilang Ta'ala. gini, dua kan pesannya. Jiwa santri itu jangan hilang. Ya. Kita beri sebuah contoh di negara kita sendiri loh. Mm-mm. Nah, yang namanya Gus Dur oleh presiden kan masih berjiwa santri. Oh iya luar biasa ya. Soekarno itu presiden pertama masih mendengarkan pesan-pesan kiai. Iya. Itu sebenarnya contoh kita semua. Iya. Yang lucunya kok rakyat nih sombong banget ya. Kita ini Indonesia bukan Mesir yang dulunya Firaun yang jadi raja. Akhirnya jadi batu. Kita ini Indonesia, tuh lihat contoh mereka. Soeharto dekat dengan para ulama. Iya. B.J. Habibie itu udah ilmuwan. Ilmu. Alim udah. Wah, alim luar biasa. Asli itu alimnya, bukan ngaku. Asli. Pintar, alim. Kacamata Maliki bahaya. Kacamata Maliki sampai ke Asli sini. tuh. Iya asli. Iya guru. Gus Dur. Iya. Alim, bisa bahasa macam-macam. Luar biasa. Tapi tetap jiwa santri kan. Jiwa santrinya ada, tawadunya ada, luar biasa kan. Nah, itu. Jadi ya itulah kita malam hari ini guys berbicara mengenai santri tadi luar biasa sejarahnya tadi ada sedikit memasukkan sedikit bumbu-bumbu sejarahnya. Iya. Kalau kalian mau cari yang panjangnya sejarahnya ada di artikel-artikel banyak. Kalau kita cuma membahas artikel berarti kita sama kayak artikel. Enggak. Jadi kita ngambil poinnya aja, kita cari hikmahnya seperti itu. Jadi kalau mau yang lengkapnya banyak di artikel ada, di buku-buku sejarah juga ada tentang santri. Ya. Jadi gimana kita akhiri nih? Iya, next nanti yang lain lagi. Next nanti ya. Kita buat kalian tadi sudah dapat pesan dari guru juga, dapat hidayah dari Allah alam hidayah apa? Hidayah malam. Hidayah malam. Iya. Buat kalian semua jangan lupa buat subscribe, ya kan? Like dan komen juga. Iya. Jangan lupa komen di bawah pendapat kalian mengenai Bisri seperti apa. Iya. Apa saja, Apa silakan. saja Semuanya. terserah, dan Bisri ini single juga bagi Iya. kalian yang wanita mungkin mau. Iya, nasib. Terserah. Ya kan? Buat kalian semua di bulan Maulid ini juga jangan lupa untuk berselawat juga karena ini adalah bulan Maulid, bulan luar biasa. Dan semua jangan lupa untuk berselawat. Jangan lupa baca buku. Jangan lupa untuk baca buku karena Biar tahu
biar tahu selalu tentang sejarah. Oh iya. Iklan. Iklan memang sejarah kan. Iya. Enggak apa. Luar biasa. Iya, bagus. Senang kita senang. Kita senang nih ketemu sama santri-santri, dan asal kalian tahu juga di sini juga ada santri-santri yang lain juga sedang ngobrol santai juga di bawah ini. Di bawah lagi makan-makan gitu ya. Nah, ada pertanda juga untuk selesai. Kodenya. Gua akhiri guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Ya, Sampai jumpa. subscribe.